Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9. Mari kita membacanya. Begini firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, dalam pembacaan kita ini kita belajar satu tema: manusia diselamatkan karena iman. Kalau kita bicara iman, itu sangat luas kalau tidak ada objek. Tapi objeknya di sini adalah Yesus. Ya. Seperti yang tertulis di dalam ini, dalam firman Tuhan ini, bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya, manusia diselamatkan itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah mengaku dengan mulut, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, percaya di dalam hati bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maka dalam dua poin ini kita menemukan bagaimana orang bisa diselamatkan hanya karena iman. Tetapi dalam teks ini kita belajar dua kalimat yang penting, yaitu responsibility dan juga accountability. Apa itu Bapak Ibu? Tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Sebagai orang percaya, bukan hanya saja memiliki tanggung jawab terhadap imannya, tetapi dia harus mempertanggungjawabkan imannya itu. Itu yang disebut dengan accountability. Dia mempertanggungjawabkan ketika berkata dengan mulut mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar namanya lip service. Hal ini bisa terjadi Bapak Ibu ketika keadaan baik. Kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Yesus telah menyelamatkan. Tapi ketika dalam keadaan tidak baik, kondisi yang buruk kita alami, apakah kita masih berkata bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu saya bilang pengakuan mulut itu bisa berubah. Tetapi kalau hati itu tidak bisa berubah. Itu di dalam teks selanjutnya ayat 10 saya membaca begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Artinya dengan hati yang percaya orang dibenarkan. Selanjutnya, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, jelas firman Tuhan ini bahwa hanya dengan mengaku maka orang diselamatkan. Hanya karena percaya kepada Kristus orang diselamatkan. Itu disebut dengan bahwa orang percaya diselamatkan oleh iman. Ini sebenarnya satu keyakinan Rasul Paulus, dan mau juga kita yang mendengar pada malam hari ini memiliki keyakinan yang sama. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 1, saya membaca Bapak Ibu supaya kita sama-sama. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Begini firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup
oleh iman. Sebenarnya di pasal 1 tadi, itu Paulus sudah menekankan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Artinya Bapak Ibu, sama halnya bahwa orang percaya itu diselamatkan oleh iman, atau manusia diselamatkan karena iman. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu bagi kita semua, apakah kita betul-betul sudah mengerti hal ini? Jangan-jangan kita hanya ikut-ikut saja, sehingga kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika dalam kondisi yang sulit, mungkin kita mulai kata mengaku tadi itu saya perhatikan di pasal 10 ayat 9. Dia berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini Bapak Ibu bukan hanya mengaku dengan mulut, oh Yesus adalah Tuhan. Ini ada keserasian antara perilaku, perbuatan dengan perkataan. Ketika kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, maka perbuatan, sifat karakter kita juga harus sama seperti Yesus. Harus sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Keteladanan yang diberikan kepada kita. Ini sangat luar biasa. Rasul Paulus mengingatkan kita, dan ini juga menjadi dasar pemahaman kita mengenai iman. Bahwa iman itu harus ada tindakan nyata. Harus kita merespon, harus kita menjalaninya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin muncul pertanyaan, apakah ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus? Apakah kita tidak mengalami namanya tantangan, mengalami masalah? Tentu Bapak Ibu, selama manusia masih ada di muka bumi ini, selama manusia masih hidup, pasti dia mengalami namanya permasalahan. Orang beriman pasti mengalami permasalahan. Tapi ada satu perbedaan, orang yang beriman dan yang tidak beriman. Orang beriman mengalami masalah karena dia sudah diselamatkan. Dia tetap teguh, sekalipun masalah itu bagi dia sangat berat, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang dia yakini, yang dia imani, itu sanggup menolong. Dan sementara orang yang tidak beriman, orang yang tidak diselamatkan, tentu ketika mengalami masalah, pergumulan, persoalan apapun, mungkin dia akan kecewa, kesungut-sungutan yang terjadi. Bahkan dia mulai bertanyakan, apakah Tuhan ada? Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan, memotivasi kita, memberikan pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.